Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Hermayani dari SMA Negeri 1 Ciagebang, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Video ini adalah tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, mandiri, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar siswa dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan materi-materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya sudah mulai memahami konsep-konsep inti modul budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep pada modul 1.4 tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan juga dibagikan pada rekan guru lainnya di sekolah, serta mengajak rekan-rekan untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam mewujudkan budaya positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya yaitu mengenai materi motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata dengan pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik terhadap murid dan tidak efektif. Karena dengan adanya penghargaan dapat menyebabkan rusaknya hubungan, penghargaan dapat menurunkan kualitas, dan penghargaan bersifat menghukum dan mematikan kreativitas murid. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan dapat mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman berdasarkan keyakinan yang telah disepakati bersama. Perubahan yang terjadi lainnya adalah saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Setelah mempelajari modul ini, saya akan merubah posisi kontrol saya sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus murid yang datang terlambat dan bermain game saat jam pelajaran berlangsung, di mana langkah yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya juga mengajak dan mensosialisasikan kepada teman-teman tentang penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa guna mewujudkan budaya positif di sekolah. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk mengimplementasikan keyakinan kelas atau sekolah, berperan dalam posisi kontrol sebagai guru, sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus permasalahan siswa. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk selalu memperbaiki diri dengan menerapkan keyakinan sekolah atau kelas yang berlandaskan nilai kebajikan dan tertantang untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat sehingga kami dapat berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas atau sekolah saya adalah sudah mulai membuat keyakinan kelas yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Selain itu, mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini.
Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung penghukum dan pembuat merasa bersalah harus secara konsisten dilaksanakan menuju posisi manajer. Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa benar dan tindakan yang saya lakukan kepada murid adalah sudah yang terbaik walaupun saya menyadari hasilnya kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Perbedaannya terlihat dari sikap murid yang lebih nyaman menyampaikan permasalahan mereka dan mau berdiskusi untuk mendapatkan solusi serta lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapannya dilakukan secara tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan seperti, "Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan," atau "Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan hal tersebut?" Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya menggunakan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Hal-hal lain yang penting menurut saya untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah atau kelas adalah melakukan kolaborasi dan sinergi antar warga sekolah, orang tua murid, dan murid itu sendiri agar budaya positif ini tidak hanya bisa berlangsung dan dilaksanakan di sekolah atau kelas saja, tetapi dapat juga diaplikasikan dan dipraktekkan di rumahnya masing-masing agar nantinya dapat terbentuk suatu kebiasaan atau karakter dimanapun mereka berada. Sekian video dari saya. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.